Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Pak Guru doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester pertama mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Sebelum pembahasan soal kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya Allah memberi kemudahan dan kelancaran kita dalam pembahasan soal dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua silakan disimak dengan baik pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Surat At-Tin adalah nama salah satu surah dalam Al-Quran yang artinya buah titik-titik. At-Tin artinya berarti buah tin, yaitu A. Soal nomor 2. Waturi sinin. Kelanjutan ayat di samping dari surat At-Tin adalah titik-titik, yaitu apa anak-anak? Wahadal baladil amin. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 3. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi Allah SWT akan mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang titik-titik. Itu apa anak-anak? Yaitu beriman dan beramal soleh. Amanu wa amilus solihat, itu ya. Soal nomor 4. Allah SWT memiliki nama-nama yang baik yang disebut Asmaul Husna. Salah satunya adalah Al-Hayyu, yang artinya Allah itu maha titik-titik. Ayo, apa Al-Hayyu? Yaitu maha hidup. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 5. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT memiliki Asmaul Husna titik-titik. Ayo coba tebak apa jawabannya, yaitu Al-Qayyum, ya. Berikutnya soal nomor 6. Aminah selalu mengisi waktunya dengan melakukan amal soleh dan menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini merupakan sikap meneladani salah satu Asmaul Husna, yaitu titik-titik. Ayo apa anak-anak? Jawabannya adalah Al-Mumit, ya. Al-Mumit itu artinya adalah maha mematikan. Jadi kita dengan mengetahui Al-Mumit, maka kita akan selalu beramal soleh dan menghindari perbuatan tercela, karena kita kelak juga akan mati. Nomor 7. Allah SWT menurunkan kitab suci Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum titik-titik. Ayo, kaumnya Nabi Musa apa anak-anak? Yaitu kaum Bani Israel. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 8. Nabi Daud alaihissalam diberi wahyu kitab Zabur. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan titik-titik. Ya apa? Jawaban yang tepat yaitu apa anak-anak? Jawaban yang tepat? Benar sekali, jawabannya adalah C. Hikmah. Soal nomor 9. Kitab suci Allah SWT yang wajib diimani orang Islam ada 4. Adapun kitab yang diturunkan terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu yaitu kitab apa? Yaitu kitab Al-Quran. D. Soal nomor 10. Lurus hati, tidak curang, mengatakan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi adalah pengertian dari titik-titik. Ayo, pengertian dari apa anak-anak? Yaitu jujur. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 11. Orang yang bersikap jujur akan mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya adalah titik-titik. Ayo apa? Yaitu mendapat kepercayaan orang lain. Jadi kalau kita jujur akan dipercaya oleh orang lain.
Soal nomor 12, orang yang mendidik dan mengajarkan kepada kita ilmu pengetahuan di sekolah sekaligus orang tua kedua kita adalah titik-titik. Ayo siapa? Yaitu guru. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 13, orang tua adalah orang yang sangat berjasa kepada kita dan wajib dihormati. Banyak cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah titik-titik. Ayo apa? Berbakti dengan orang tua itu bisa dilakukan dengan cara apa saja? Jawaban yang tepat yaitu apa, anak-anak? C, yaitu selalu mendengarkan dan mentaati nasihatnya. Maksudnya adalah nasihat orang tua. Soal nomor 14, perilaku menghargai sesama manusia dilakukan dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan titik-titik, yaitu kelebihan. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 15, Allah SWT menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling apa, anak-anak? Yaitu saling mengenal. Jawaban yang tepat adalah C. Baik anak-anak, kita ke Romawi 2. Ya, sebentar, kita siapkan dulu untuk jawabannya, menulis jawabannya. Baik. Nomor 16. Ya, nomor 16. Al-Quran terdiri dari 114 surah. Surat Al-Tin merupakan salah satu surah dalam Al-Quran yang menempati urutan ke titik-titik. Ayo, urutan ke berapa? Urutan ke 95. Soal nomor 17. Waturi sinin. Arti surah At-Tin ayat kedua di samping adalah titik-titik. Apa artinya, anak? Dan ayo apa? Demi bukit Sinai itu ya. Jadi Waturi sinin artinya adalah dan demi bukit Sinai. Soal nomor 18. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan tercantum dalam Al-Quran. Adapun jumlah Asmaul Husna ada titik-titik. Ada berapa, anak? 99. Soal nomor 19. Allah SWT memiliki Asmaul Husna Al-Qayyum yang artinya titik-titik. Ayo, apa Al-Qayyum artinya? Maha berdiri sendiri atau apa? Mandiri ya. Soal nomor 20. Beriman kepada kitab-kitab Allah SWT adalah rukun iman yang ke titik-titik. Rukun iman yang keberapa? 1, iman kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab. Jadi ketiga. Soal nomor 21. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yaitu kitab apa, anak-anak? Kitab Injil ya. Soal nomor 22. Orang yang memiliki sikap jujur ketika berjanji maka ia akan titik-titik. Kenapa, anak-anak, kalau berjanji? Menepati itu ya. Jadi kalau berjanji itu ditepati, jangan diingkari. Soal nomor 23. Anissa belajar dengan sungguh-sungguh sehingga ia dapat mengerjakan soal ulangan sendiri dan tidak mencontek. Perbuatan Anissa adalah salah satu contoh jujur kepada titik-titik. Kepada siapa? Tidak menyontek itu. Diri sendiri. Bagus ya. Sekarang soal nomor 24. Jujur adalah perilaku terpuji yang harus selalu kita kerjakan. Adapun kebalikan dari sifat jujur adalah titik-titik. Anak-anak, kebalikan dari sikap jujur yaitu dusta atau bohong ya. Kita tidak boleh melakukan perbuatan dusta atau bohong. Soal nomor 25. Surah Al-Isra ayat 23 menyebutkan bahwa Allah SWT melarang kita membentak kedua orang tua dan memerintahkan agar kita ucapkan kepada keduanya perkataan yang titik-titik. Perkataan yang bagaimana? Yang baik itu ya. Soal nomor 26.
Menjaga nama baik orang tua dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya adalah selalu menuruti perintah orang tua, asalkan tidak bertentangan dengan titik-titik. Bertentangan dengan apa? Ajaran Islam. Kalau bertentangan, kita boleh tidak melakukan apa yang disuruh orang tua. Ya, soal nomor 27. Apabila bertemu dengan bapak atau ibu guru di jalan, maka yang kamu lakukan adalah titik-titik. Apa yang kamu lakukan? Yaitu menyapa. Kemudian atau mengucapkan apa, Nana? Mengucapkan salam. Itu ya, jangan lupa ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru kalian di jalan, kalian menyapa. Soal nomor 28. Hidup bermasyarakat dengan baik, damai, bersatu dan saling menghargai menjadi dambaan kita semua karena dapat menciptakan apa? Yaitu kerukunan. Nah, ini yang penting. Jadi dengan tadi saling menghargai, kemudian bersatu, itu akan tercipta kerukunan. Soal nomor 29, dalam menghargai perbedaan keyakinan orang lain, maka cara kita bersikap yaitu apa? Yaitu menghormati, ya. Sebentar. Menghormati umat agama lain, ya. Kita saling menghormati antar umat beragama. Soal nomor 30. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Contoh penerapan perilaku saling menghargai dalam berpendapat. Misalnya dalam kegiatan apa? Itu berpendapat berarti dalam kegiatan musyawarah. Itu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke Romawi 3. Soal nomor 31. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah dan terdiri dari 8 ayat. Tulislah surat At-Tin ayat ke-8. Bagaimana bunyinya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin ayat ke-8. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke Romawi nomor 32. Al-Ahad adalah salah satu dari nama-nama yang baik bagi Allah. Jelaskan maksud dari Asmaul Husna Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya apa, Nana? Allah Maha Esa. Ya, jadi tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa, Nana? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semua manusia bergantung kepada siapa, Nana? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Kemudian apalagi? Subhanahu wa Ta'ala. SBT Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hanya kepada Allah kita berharap. Hanya kepada Allah kita berharap, ya. Jadi Al-Ahad itu Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dan kita sebagai manusia itu bergantung kepada Allah. Dan kita berdoa, berharap hanya kepada Allah. Baik anak-anak, kita lanjutkan yaitu soal nomor 33. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Yaitu Al-Quran adalah kitab suci terakhir dan sebagai apa, anak-anak? Sebagai pedoman hidup siapa? Pedoman hidup umat manusia. Diturunkan secara apa, nak? Diturunkan secara
berangsur-angsur itu ya, tidak. Jadi hasilnya secara bertahap selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Kemudian terdiri dari berapa juz? 30 juz, 114 surat, dan berapa ayat? 6.666 ayat ya. Jadi Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, kemudian 114 surat, dan 6.666 ayat. Soal nomor 34. Perilaku jujur akan mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Dengan kejujuran akan menumbuhkan rasa saling percaya dan menambah ikatan persaudaraan. Jelaskan 3 contoh perilaku jujur kepada orang lain. Yo, apa saja? Yang pertama yaitu menepati janji, ya. Menepati janji dengan teman. Jika kalian berjanji dengan teman kalian, maka harus ditepati. Kemudian apalagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ayo, jangan lupa ya, tugasnya dikumpulkan tepat waktu. Ada yang lain apa lagi? Kemudian tidak mengurangi apa Nana? Tidak mengurangi timbangan atau takaran. Bagi siapa? Bagi pedagang ya. Kemudian soal nomor 35 ya, 35. Selain kedua orang tua, guru juga sangat berjasa kepada kita dan beliau wajib dihormati. Sebutkan 3 contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Ayo, apa saja? Di kelas bagaimana? Menyimak pelajaran dengan baik. Apalagi anak-anak? Kemudian bersikap bagaimana kepada guru? Bersikap sopan, santun. Adalah yang lain apalagi? Yaitu mendoakannya. Jangan lupa ya, mendoakan yaitu guru kalian ya, supaya selalu diberi kesehatan sehingga bisa mengajar kalian jadi anak yang soleh dan solehah, pintar, berguna bagi agama, nusa dan bangsa ya. Soal terakhir untuk Romawi 3 ya, soal nomor 36. Sesama manusia hendaknya saling menghargai perbedaan masing-masing individu sehingga akan tercipta banyak manfaat. Jelaskan 3 manfaat perilaku saling menghargai. Ayo apa anak-anak? Manfaat dari saling menghargai. Yang pertama adalah menjaga apa? Kerukunan. Menjaga kerukunan. Ada yang lain? Ayo apa? Mempererat apa? Mempererat tali silaturahmi. Kemudian ada yang lain anak-anak? Itu bisa mencapai tujuan bersama. Nah, jadi salah satu manfaat dari kalau kita saling menghargai itu adalah bisa menjaga kerukunan. Hidup di masyarakat itu akan tentram karena semua saling menghargai, kemudian rukun. Tali silaturahimnya semakin erat karena tadi saling menghargai. Dan yang terakhir adalah mencapai tujuan bersama. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu tentram. Maka kita saling menghargai baik kepada teman, kemudian di masyarakat juga ya.
Demikian anak-anak pembahasan soal yang singkat dari Pak Guru, semoga bermanfaat sehingga kalian lebih siap untuk menghadapi ujian yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Pak Guru. Mohon maaf jika dalam penyampaian pembahasan soal banyak kekurangan dan salah kata. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.